sekarang kita akan melihat ke Jakarta, dari Solo kita kembali ke Jakarta. Ini Putu, jurnalis Kompas TV sudah bersama, ternyata naik mobil bareng nih bersama dengan calon Menteri Budi Ari. Putu, ini sudah sampai di mana nih? Macet nggak? Nampaknya kayaknya nggak macet ya, karena ada patwal di sana. Iya, Audrey, jadi tadi Pak Budi ini sebetulnya sudah memenuhi janjinya untuk mengajak kita bersama-sama berangkat ke istana, melihat juga bagaimana persiapannya. Kalau tadi pertanyaannya macet atau enggak ada yang macet kayaknya kalau untuk Pak Budi ya. Pak Budi, ini sebentar lagi kita akan sampai ke istana, tapi mungkin sedikit saja kita tahu bahwa Pak Prabowo ini kan juga sudah menyampaikan visi misinya dari mulai Pilpres, janji-janjinya sampai dengan ya hari ini gitu. Tadi juga soal ketahanan pangan ini juga jadi catatan khusus. Tanggapannya gimana Pak sebagai calon pembantu presiden, karena belum dilantik resmi ya, baru besok, tapi tanggapannya Pak Budi gimana soal visi dan juga misi Prabowo Subianto? Ya, Pak Prabowo ini presiden yang sangat berkomitmen untuk memperbaiki nasib rakyat. Isu-isu strategis mengenai pangan, mengenai ekonomi kerakyatan, mengenai hilirisasi dan juga digitalisasi, ini menjadi isu yang paling penting yang akan dieksekusi di pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Dan kita lihat itu keseriusan itu nyata, begitu loh. Tapi kalau lihat soal konsep tadi membangkitkan lagi koperasi dan lain sebagainya, artinya nanti koperasi akan jadi jantung ekonomi Indonesia begitu Pak, bisnis dan lain sebagainya akan kembali diarahkan, karena kita tahu dulu misalnya ada sentra batik yang memang di era itu begitu jadi besar sekali karena masuknya juga lewat koperasi, diarahkan ke koperasi. Apakah ini juga akan terjadi lagi di pemerintahan kali ini? Ini amanat konstitusi dasar kita, Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 kan, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasaskan kekeluargaan, dan rohnya itu adalah koperasi. Ini amanat konstitusi. Jadi kita ingin melaksanakan perintah konstitusi, dan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini memang ingin serius untuk mengeksekusi itu gitu loh. Nah, Pak Budi, ini kan sudah resmi berganti hari ini. Pak Budi pernah mengalami masanya Pak Jokowi dan sekarang berganti ke masanya Pak Prabowo Subianto. Sudah ada kerasa bedanya belum sih Pak? Apakah tegasnya atau misalnya cara visinya ke depan begitu? Apakah ada perbedaan yang sudah dirasakan? Pemerintahan ini kan bagian dari narasi keberlanjutan yang memang ingin mengakselerasi dan memperkuat berbagai hal yang belum dicapai gitu loh. Karena selama kita berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, maka kita harus terus berkonsentrasi untuk meningkatkan dan mewujudkan sektor-sektor strategis yang menjadi kekuatan kita sebagai bangsa, sebagai negara gitu loh. Dan itu komitmen itu sudah mulai saya rasakan, bahwa Pak Prabowo dalam berbagai kesempatan juga sudah menghimbau menterinya untuk tidak korupsi. Karena kebocoran, seperti kata Pak Presiden Prabowo, ini adalah pekerjaan rumah kita gitu loh. Karena dengan korupsi maka nasib rakyat kita jadi terbengkalai. Kita harus mengentaskan kemiskinan, itu tadi sambutan Pak Prabowo, dan juga bagaimana kita membawa masyarakat untuk terus meningkat kesejahteraannya. Karena negara maju hanya bisa terwujud jika rakyatnya juga sejahtera gitu. Tadi menarik ini, berarti artinya ada pesan khusus dari Pak Prabowo Subianto yang juga sudah ditekankan ke calon-calon pembantu presiden ini untuk jangan korupsi gitu ya? Betul, dan itu berkali-kali diungkapkan oleh Pak Presiden, Pak Prabowo di berbagai forum kan, begitu. Karena itulah kita sebagai pembantunya harus mengimani itu, mengamini itu. Kita harus tunduk dan taat terhadap perintah Pak Presiden untuk menjadi pelayan publik, menjadi pekerja yang mengeksekusi apa yang menjadi arahan dan perintah Pak Presiden. Gitu. Kalau bocoran untuk kegiatan nanti malam hari ini, udah ada belum Pak? Apakah nanti akan ada makan malam dulu atau nanti akan seperti apa sebetulnya malam ini? Menurut jadwal jam 20.30 atau setengah 9, Pak Presiden Prabowo akan mengumumkan nama-nama kabinetnya. Gitu. Kita tunggu saja apa yang disampaikan oleh Pak Presiden gitu. Karena membentuk pemerintahan khususnya kabinet
pemerintahan ini kan menjadi hak prerogatif Pak Presiden gitu loh. Oke, baik. Ini kita sudah hampir masuk ke area Istana Negara begitu ya, tempat di mana nanti juga akan disampaikan secara langsung oleh Prabowo Subianto siapa saja yang nanti akan ikut membantu Pak Prabowo dalam kabinetnya, tentu saja bersama juga dengan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Akan ada konsep yang seperti apa? Ada 108 ya Pak, betul ya? Ada 108 nanti yang akan juga menjadi pembantu presiden. Kita nantikan sama-sama Audrey dan juga saudara seperti apa jalannya nanti di dalam istana.